Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang baik, yang semoga Allah memuliakan. Subuh kali ini saya diserahi tugas untuk memberikan kultum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Fat, surat ke-48 ayat terakhir, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mengikuti beliau itu mempunyai sifat tegas terhadap orang-orang yang kafir. Walaupun tegas di sini tidak harus keras, marah-marah, cepat marah, buru-buru, gurung gusuh, ingin segera menyelesaikan masalah. Ini kenapa? Jangankan kita orang biasa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memerintahkan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, berdoa. Itu kenapa? Karena orang-orang sudah membicarakan, apalagi orang-orang Yahudi yang saat itu menjadi penduduk asli Palestina. Rasulullah sudah ketika sholat itu sudah menghadap ke atas terus, ya Allah, kapan ini kiblatnya dipindahkan lagi? Terus berdoa. Bayangkan Nabi yang berdoa memohon kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ternyata baru dikabulkan 16-17 bulan kemudian. Jadi itu hak prerogatif Allah untuk kapan mengabulkan doa kita. Maka wajarlah kalau kita umatnya ini mengikuti sunnahnya, yaitu bersabar ketika kita berdoa kapan Allah mengabulkannya. Karena Allah lebih tahu dari kita kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Jadi kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah di antara kita sesama umat Nabi saling berkasih sayang. Ada yang khilaf, ada yang salah di antara kita. Layaknya lah yang tua menyayangi yang lebih muda,
yang lebih muda menghormati yang lebih tua, sifatnya demikian. Tetapi ruhama'u bainahum itu dalam rangka, cek orang Sunda nama, silih asah, silih asih, silih asuh. Teruslah dengan cara-cara yang baik, bila hikmah mau'izatul hasanah, kita kembangkan terus sikap ini di antara kita. Jadi tidak ada keras-kerasan, tidak ada gurung-gusuhan, buru-buru hayang semuanya tertib, sedikit-sedikit lah. Kemudian setelah ruhama'u bainahum tarohum ruka'an sujadai yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Kalian lihat mereka semua ruku' dan sujud bersama-sama seraya mengharapkan fadlam minallahi waridwana, karunia Allah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di subuh kita kali ini kita ruku' dan sujud bersama-sama seraya mengharapkan karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita tahan kantuk kita. Jelas saya juga tadi malam baru tidur jam 2 dan jam 3 saya sudah bangun. Di Ramadan ini bagi saya kesempatan untuk mengurangi tidur saya. Hampir tiap malam, maklumlah usia sudah maghrib, cucu sudah 4 terus apa. Ya kita sama-sama tingkatkanlah ya, rukuk dan sujud kita semata-mata untuk mengharapkan karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlam minallahi waridwana. Yang mahal itu adalah ridha Allah. Karunia Allah banyak orang yang sudah mendapatkan, tapi belum tentu ridhonya Allah mereka mendapatkan. Karena itulah target kita, kejaran kita adalah itu, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah ridho, apapun akan Allah berikan untuk kita. Itu yang sulit. Banyak orang juga yang memberikan uang, memberikan sumbangan. Masalahnya tidak semua orang yang memberikan sumbangan, memberikan uang itu ridho. Nah, yang sulit itu adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari mana kita tahu? Selanjutnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sifat-sifat mereka itu terlihat dari bekas sujudnya. Nah, bekas sujudnya inilah yang sering dibicarakan oleh para penceramah yang lain. Bisa secara fisik katanya, bisa juga secara non fisik. Tapi kalau kita kaji tafsirul ayat bil ayat, maka kita akan bisa melihat tafsirannya di surat Al-Hadid. Ini surat tentang besi, Pak. Surat ke-57 ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat say'a, kemudian nuruhum baina aidihim wa bima aidihim. Jadi dalam Taurat dan Injil, kisah-kisah yang tadi, orang-orang yang terlihat ya, Rasulullah itu di dalam wajahnya bekas sujud itu diterjemahkan begini. Di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan bahwa penciptaan jagat raya ini
diciptakan dalam 6 masa. Ini dikisahkan di dalam Taurat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Lalu ini naudzubillah, ini pernyataan mereka, Allah hari ke-7-nya istirahat. Mereka mengatakan, oleh karena Allah istirahat dalam penciptaan alam jagat raya ini, maka mereka pun, para Yahudi, ingin waktu istirahat juga 1 hari. Dan Allah kabulkan itu. Maka di hari Sabtu, hari yang ke-7, itu Allah perintahkan kepada mereka untuk beristirahat. Dan itulah yang dikenal dengan sebutan hari Sabat bagi kaum Yahudi. Hari Sabat itu orang-orang Yahudi mati genilah. Pokoknya tidak boleh melakukan karya apapun, kegiatan apapun, kecuali hanya duduk, diam, berdiri, istirahat saja, leha-leha begitu. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ketika Allah mengujinya, jadi Allah uji mereka itu ketika hari lain lautan di sekitar tempat mereka itu jarang ikannya, karena mereka sebagian besar nelayan. Maka ketika mulai hari Jumat sore, ikan-ikannya Allah perintahkan untuk muncul ke permukaan, sehingga para nelayan mereka ingin menangkapnya, tetapi mereka sudah kagok karena perjanjian hari Sabat, hari Sabtu yang nggak bisa menangkap ikan, nggak boleh karena harus istirahat. Itu pun sebagian dari mereka ada yang melanggarnya. Jadi dibagilah mereka menjadi 3 kelompok. Ada yang melanggar, mereka atur strateginya, karena itu orang Yahudi pintar. Kita pasang jaring hari Jumat katanya. Jadi kan belum istirahat. Nanti diambilnya jangan hari Sabtu, tapi hari Minggunya. Gitu. Sebagian kelompok begitu. Nah, sebagian yang lain menolak keras, yang masih taat kepada Taurat. Kitab Taurat gak boleh, itu perintah Allah, jangan kita langgar. Nah, sebagian yang lain, jadi ada 3 bagian, mereka tidak menentang, tapi juga tidak melarang orang-orang yang nelayan itu mengambil ikan pada hari Sabtu, pada hari Minggu untuk memasang jaring. Nah, disinilah kemudian nanti orang-orang itu, kata konon di yaumul akhir nanti, bagi orang-orang yang beriman tadi, yauma tarul mu'minina wal mu'minat, ditafsirkan bahwa pada hari ini yaumul akhir, nanti orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, betapa ada cahaya yang bersinar di depannya dari wajahnya, fi wujuhihim min atharis sujud, itu baru terlihat di situ. Dari depan dan dari sisi kanannya terlihat cahaya. Itulah yang membedakan nanti orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu tadi, dari zaman orang-orang Yahudi sampai kemudian ke umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang penting Bapak sekalian, ibu-ibunya sudah tidak ada, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, marilah kita pegang teguh rukuk dan sujud kita ini, karena inilah nanti satu-satunya di yaumul akhir yang akan memisahkan kita, membedakan kita dari orang-orang yang tidak beriman. Kita akan terlihat cahaya dari wajah kita, dari sebelah kanan kita,
Itu ada di surat Al-Hadid ayat 12. Silahkan baca surat ke-57 Al-Hadid itu. Baca ayat 12. Terjemahannya itu terjemahan dari surat Al-Fat ayat ke-29. Surat Al-Fat itu surat ke-48. Nanti kita akan lihat, akan belajar. Kenapa Pak? Sebab dunia ini sebentar, apalagi yang sudah kepala 6. Masya Allah, saya sudah merasakan sekali. Berapa lama lagi kita? Taruhlah Allah kasih bonus 20 tahun lagi, 80 tahun lagi kita baru meninggal. Masya Allah, dunia itu hanya sebatas itu. Semua nanti akan kita tinggalkan. Yang kita usahakan mati-matian saat kita hidup di dunia ini, nanti akan diwariskan oleh anak-anak kita kepada anak-anak kita, keturunan kita. Bahkan mungkin jadi rebutan. Lalu apa yang kita bawa nanti? Sementara di akhirat nanti abadan abada selamanya Pak, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi yang lain-lain, tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Nikmat saja yang kita peroleh. Kita tinggal mau milih, mau nikmat selamanya apa mau kena azab selamanya, selama-lamanya. Masya Allah, untungnya kita mempunyai nabi baik. Jadi nabi itu sudah perjanjian dengan Allah. Nanti surat Al-Baqarah ayat 286 itu ayat terakhir. Nabi sudah punya dikasih kunci ke Allah. Tenang Muhammad, umatmu mah yang masih ada iman sedikit saja, Rasulullah sudah dapat jaminan itu. Jadi mereka akan dimaafkan, akan dimaafkan kesalahannya, diampuni kesalahannya. Dan kanjeng Nabi itu orang yang paling sibuk nanti di akhirat. Ketika semua orang, semua nabi sudah dipersilahkan masuk ke surga, Rasulullah masih tetap belum mau. Dia tetap sujud lagi, ya Allah, minta diangkat hambaku yang pernah melaksanakan sujud kepadamu. Sujud saja sekali saja seumur hidup, angkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga, baru aku mau masuk. Cari lagi orang. Sudah habis orang yang pernah sujud sekali. Ya Allah, ada lagi kah orang yang masih di neraka? Ada ya Rasulullah. Masih ada umatmu yang dalam neraka. Siapa lagi? Ya sujud lagi nih. Bangun kau ya Rasul. Tidak, aku tidak mau bangun sebelum umatku yang di neraka semuanya terangkat. Tolong carikan lagi yang pernah mengucapkan syahadat sekali saja. Saya singkat saja waktunya. Sekali mengucapkan kalimat syahadat, angkat dia dan masukkan dia ke dalam surga. Setelah orang yang terakhir tadi diangkat ke surga, baru kanjeng Nabi Muhammad SAW baru mau masuk surga. Itulah pengorbanan Rasulullah SAW. Maka wajar kalau kita harus sering-sering membacakan sholawat atas Nabi. Kenapa Allah saja dan para malaikatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah saja, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Orang yang paling berjasa nanti untuk kita umatnya menyelamatkan dari siksa azab neraka. Karena itu hadirin, ngantuk ini mah belum seberapa. Demi Allah saya juga ngantuk. Tapi belum tentu kita dapat Ramadan lagi tahun depan. Siapa yang bisa menjamin kita Ramadan tahun depan masih bisa sholat subuh berjamaah lagi? Kapan lagi? Mumpung Allah masih beri kesempatan. Mari kita sama-sama perbaiki ruku dan sujud kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan ridhonya kepada kita semua untuk masuk ke dalam jannahnya, dalam surganya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.